Jepang itu kuat juga ya. Banget. Ya. Buat kalian semua, kalian harus empowering diri kalian ya, untuk bisa kuat, untuk bisa pede, untuk bisa kuat, untuk bisa pede. Wardah Tina Mawa benar-benar sudah bahagia dan siap lahir batin menjadi orang tua tunggal buat anaknya Muhammad Afnan Al-Aqsa. Setelah quality time pergi umroh berdua, Mawa mengajak Afnan liburan tipis-tipis ke Bandung, Jawa Barat. Kalau dibilang sempet drop, lihat kayak wah sedih, psikis keganggu juga, tapi kayak aku ngeliat umurku masih 26, terus habis itu perjalananku masih panjang, buat apa juga kan, terlalu mikirin itu kan. Anggap aja ini kayak orang-orang di umur aku 26 baru pada mulai, aku baru mulai lagi juga, tapi dengan segudang pengalaman. Perang mantan Pasutri Inara Rusli versus Virgon Jilid 2 bakal segera dimulai. Perang Inara versus Virgon diawali dengan Inara yang melaporkan sang mantan suami ke Komnas Perlindungan Anak dengan tuduhan tidak memberikan hak bertemu anak. Tak terima dengan tudingan Inara, Virgon pun mendatangi Komnas Perlindungan Anak untuk mengklarifikasi dan dengan tegas membantah semua tuduhan sang mantan istri. Ke sekolah masih ketemu, di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak, makanya saya bingung dilaporin. Guys, ini ada info terkait Polda Metro dijadwalkan pemeriksaan Inara dan Ihsanul atas laporan Mawa, guys. Kira-kira seperti apa infonya? Buat kalian bermampir jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin supaya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Ini ada beberapa info yang harus kita reaction bareng gitu loh, guys ya. Infonya seperti apa, yuk langsung kita simak bareng-bareng, guys. Laporan dari public figure Mawa untuk ini tuh untuk gimana Bu, sedikit Bu, tadi saya sampaikan gimana Bu? ya, intinya Update-nya? sudah sedang dalam proses penanganan kita, sudah kita tingkatkan penyidikan, sekarang kita sedang pemenuhan alat bukti untuk proses tindak lanjut. Akan ada saksi-saksi lagi yang akan menjalani pemeriksaan Bu? Kemarin sudah kita periksakan mereka, sudah kita interview, dan sekarang karena sudah ada sidik, berarti mereka kita lakukan pemeriksaan berita acara sebagai saksi. Siapa Bu yang akan dipanggil Bu mungkin nanti? Ya pasti yang kemarin sudah kita periksa korban, saksi-saksi yang lain. Terlapor juga mungkin Bu? Pasti. Tapi setelah ini semua berjalan BAP untuk korban dan saksi-saksi yang lain. Juga ahli ya. Ahli siapa aja Bu yang nantinya akan dipanggil mungkin? Ya beberapa ahli ya, karena ini kan melibatkan ada juga alat bukti elektronik. Jadi pasti ahli yang memiliki kompetensi memberikan keterangan tentang berkaitan dengan sidang forensik. Dalam waktu dekat minggu ini Ya, dalam waktu dekat minggu ini kita upayakan maksimal. Terima kasih. Tuh guys ya, infonya ya langsung. Perseteruan antara Virgon dan Inara Rusli memasuki babak baru. Pihak Virgon melalui kuasa hukumnya, Sandy Arifin, memberikan sinyal kuat akan segera mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak ke pengadilan dalam waktu dekat. Langkah ini diambil setelah Virgon memberikan klarifikasi mendalam di Komnas Perlindungan Anak, Komnas PA. Berikut poin utama dari langkah hukum Virgon. DARS, fokus mediasi and visitasi. Saat ini, tim hukum Virgon sedang menunggu jadwal mediasi dan visitasi dari Komnas PA untuk membuktikan kelayakan lingkungan tempat tinggal bagi anak-anak. Siap gugat. Terlepas dari hasil mediasi nantinya, Virgon tetap berencana menyusun berkas gugatan pengalihan hak asuh guna memastikan masa depan buah hatinya. Klarifikasi, fakta. Di hadapan Komnas PA, Virgon telah membeberkan fakta-fakta pengasuhan yang selama ini ia lakukan untuk mematahkan narasi negatif yang beredar di publik. Virgon mengaku siap menjalani seluruh proses hukum ini, meski merasa lelah, demi menjaga stabilitas mental dan kesejahteraan ketiga anaknya. Waduh. Nih tampak Inara Rusli sok akrab sama Min Kade dan Ayu Ting Ting guys ya. Waduh. Tuh guys ya, Masya Allah ada Ayu Ting Ting tuh. Apa nih yang di atasnya tuh? Lihat. Kita lihat di sini Ihsanul sampai sekarang. Sepanik itu ya Ihsanul Fahmi sampai langsung klarifikasi soal pernyataan Virgon. HP Inara Rusli selalu di dirinya, takut banget Mawa sampai tahu dan ketahuan dirinya masih memiliki hubungan dengan Inara guys ya. Ya kalau masih kan nanti kan nggak bisa mencabut laporan gitu ya. Intinya mah si Ihsanul ini guys takut dia masuk penjara gitu ya, karena
kalau misalnya Mawa nggak melaporkan, mungkin ya dia pasti nggak, ya udah gitu. Kalau mau selesai sama Mawa sudah selesai gitu, mungkin sudah cerai gitu guys ya. Dan dia akan melanjutkan hubungan dengan Inara. Cuma karena laporan inilah yang membuat dia jadi ya udahlah, mau nggak mau ya dia ya berpikir untuk ya udahlah kembali lagi aja, gampang gitu loh guys ya. Karena dia berpikir mungkin ya Mawa bisa dirujuk lah, bisa dirayu gitu loh guys gitu ya. Karena dia kan berpikir otak gue kan pinter gitu guys, sudah jadi ini, jadi mungkin gue bisa merayu lah gitu, merayu cewek atau merayu istrinya gitu guys ya. Orang juga jarang ketemu sama Inara. Lihat mukanya guys. Buka handphone ya. Kalau memang itu yang ditujukan adalah Insanul, tidak benar. Waduh. Merasa dirugikan atas Apa Insanul akan laporkan akun medsos penyebar video Insanul saat dugem guys ya. Tak tinggal diam, kuasa hukum Insanul akan tempuh jalur hukum untuk memperbaiki nama baik Insanul Fahmi. Asik. beredarnya isu tersebut, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, menyatakan pihaknya tak tinggal diam. Sebagai bentuk keseriusan menghadapi isu miring yang menerpa kliennya, langkah hukum pun siap ditempuh. Tommy menegaskan, upaya hukum ini dilakukan untuk melindungi nama baik Insanul Fahmi yang dinilai telah tercoreng akibat informasi yang tidak sesuai fakta. Bahkan, Tommy mengaku telah mengantongi beberapa nama yang saat ini masih dalam tahap verifikasi. Nama-nama tersebut nantinya akan dipastikan terlebih dahulu sebelum langkah selanjutnya diambil, termasuk pengiriman surat somasi kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penyebaran isu tersebut. Benarkah beredarnya video ini masih berkaitan dengan orang terdekat Insanul juga? Atau ada pihak yang sengaja ingin menjatuhkannya? Tapi masalahnya itu emang bener dia sih, cuma ya emang sih penyebarannya ya walau sih ya. Aku buka komentar teman-teman, banyak banget yang komentar, Kak mirip Inara, mirip Inaroh, mirip Inara Rusdi, Bruce Lee, banyak banget. Dan dia bilang, kukira Inara lagi pucet. Waduh. Ini Inara kurang perawatan gitu. Wow. WA Inara Rusdi dipegang suaminya, nggak mau merasa lebih baik dari mantan istrinya. Virgon tak mau cari konflik cina. Biarkan Komnas Anak yang menilai. Inara nggak mau redup bikin greget jagat maya cina. Pengacara lengganan artis-artis cina. Dan dari pengacara yang tepat banget nih Bang Virgon, mantap cina. Sampai harus ke Komnas Anak gitu. Iya, sudah buat juga orang tua sebelumnya, jadi kalau setiap kekurangan di koreksi yang melibatkan pihak tidak yang memang berfungsi anak-anak, Kamu sejauh ini komunikasi dengan Inara seperti apa? tidak tahu kan, sampai akhirnya dengan ketua ini. Kondisi anak-anak sekarang tetap stabil nggak? Nanti kalau ada kondisi anak-anak nanti mengaku saja anak-anak nanti di situ. Aku juga nggak berani statement apa-apa yang merasa lebih baik dari ibunya anak-anak, tapi nanti biar ada pihak Komnas Anak yang memang bisa menilai. Berarti kamu komunikasi dengan anak lewat siapa sih, Bang? Inara komunikasi dengan anak-anak lewat siapa? Sekolah masih ketemu. Anak magang. Iya, di siang hari sebelum menghadapi Komnas Ham juga masih ketemu. Anak-anak masih bingung bilang. Jadi ya udah. Itu kalau memang wujudnya ketika anak-anak tadi bisa jalan. Wah. Insan sudah berusaha untuk menjalin komunikasi. Udah Nul, kamu terima saja si Inaro, biar kamu tahu pasti gaya hidupnya sama Mawa bakalan beda. Karena kata Mawa, si Inaro ketinggalan gaya hidupnya. Semoga kamu nggak kaget nanti ya dari Mawa yang hidup sederhana sekarang sama Inaro biar dirasakan si Inul. Lebih baik dengan Mawa. Maafnya kemana dia? Di sosmed. Oh, karena kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di masuk media. Panggil aja lah ke sana, datengin lah. Tapi memang udah gak mau balikan lagi ke atas berapa sekarang? Gak mau lagi. Kelihatannya kayak Insan kayak galau buat tulisan, buat banyak lah pokoknya buat. Oh iya, aku gak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang ngetek itu. Tapi komunikasi gimana Kak? Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku gak balas. Berbanding terbalik dengan Insan yang berusaha membujuk Mawa dan memprioritaskan sang istri sah, Mawa justru tegas menggulirkan sikap tak mau terlibat dalam drama poligami. Bahkan jika banyak muslim yang menyambut Ramadan dengan sikap damai dan saling memaafkan, tapi Mawa untuk pertama kalinya justru mulai menyebut niat untuk melayangkan gugatan cerai.
Waduh, kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah pada akhirnya Mawa tetap akan melakukan gugatan cerai atau malahan dengan dugaan yang dugaan yang tak disangka-sangka ternyata dia akan mencabut laporan dan memaafkan Ihsanul dan kembali ya. Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir ya. Buat yang kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.